Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri, yaitu datang ke majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan inilah nikmat yang sangat luar biasa yang sering dilupakan oleh kita selaku hamba Allah, yaitu adanya nikmat kesempatan. Karena ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh kita. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Ini sering kali kita lupakan. Padahal nikmat itu tidak hanya sekedar materi, tetapi nikmat itu juga termasuk panjenengan diberi kesehatan, panjenengan diberi kesempatan sehingga bisa melaksanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, ini adalah malam Ramadan, di mana mari kita selalu bertafakur, karena ada sebuah hadis maqalah yang menyampaikan at-tafakkaru sa'atan khairu min alfi ibadatin. Bahwasanya panjenengan berpikir-pikir, merenung tentang ciptaan Allah, merenung tentang kekuasaan Allah, merenung tentang ayat-ayat Allah, itu lebih baik daripada panjenengan ibadah 1000 kali tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, pergunakan momen yang sangat luar biasa ini, saudara-saudaraku, yaitu momen di mana kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Sering kita sampaikan, sering kita dengar bahwasanya puasa itu adalah hal yang sangat diwajibkan bagi umat muslim, dan puasa ini termasuk kewajiban yang diwajibkan kepada kita, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Inilah mulai kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan puasa wajib itu adanya hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Makanya di bulan Ramadan ini, maka di dalam surat Al-Qadir disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang sangat istimewa, yang selalu kita damba-dambakan, yang selalu kita rindukan, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka para ulama sepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Maka Rasulullah ketika sudah masuk di dalam bulan Ramadan tanggal 21, maka beliau sangat sungguh-sungguh, yaitu untuk bertafakur, kemudian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah. Sampai-sampai beliau itu diibaratkan kalau orang itu kepingin kuat melek, bahasanya ya, jadi semalaman kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, beliau mengencangkan namanya sabuknya atau mengencangkan sarungnya demi untuk
memperoleh Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan pada pribadi saya sendiri khususnya dan juga pada panjenengan semuanya, yaitu jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat saudara-saudaraku, bahwasanya di bulan ini, jadikanlah bulan Ramadan ini momentum yang sangat luar biasa. Seakan-akan kita ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kalau kita punya pemikiran dalam hati kita terbesit bahwasanya ini adalah bulan terakhir untuk kita menjalankan puasa, di bulan Ramadan ini, maka saya yakin panjenengan yang pertama yang panjenengan lakukan tentunya adalah selalu berusaha semaksimal mungkin, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khatib sering menyampaikan ittaqillah wattaqullah lati, ya. Jadi kita dipesankan oleh para khatib, para mubaligh supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ketika meninggal, ketika ajal kita dijemput oleh Allah, kita ternyata dalam keadaan tidak muslim. Na'udzubillah. Maka teguhkanlah iman kita, apalagi sekarang di era digitalisasi ini sudah banyak kita melihat fenomena-fenomena di media sosial, di gadget dan sebagainya. Ini kita sering melihat pemandangan-pemandangan yang begitu seru. Dan akhir daripada dunia ini adalah diantaranya yaitu adalah tanda-tanda kiamat. Orang yang membunuh tetapi dia sendiri tidak tahu kenapa sampai membunuh. Demikian juga orang yang dibunuh ini tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Ini adalah tanda-tanda daripada hari kiamat. Karena semakin hari usia kita semakin berkurang. Tidak ada usia kita itu bertambah. Karena hitungan kita, misalkan usia kita 60 tahun, dijatuh oleh Allah 60 tahun, maka dihitung mulai kelahiran kita, itu kita akan semakin berkurang sesuai jatah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menyampaikan walikulli ummatin ajal, maka setiap umat itu mempunyai batasan waktu, batasan usia. Tidak ada manusia yang langgeng, tidak ada manusia yang kekal, tidak ada makhluk Allah yang akan kekal di dunia ini. Semua pasti ada batasan usianya. Maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal, ketika malaikat Israel sudah menghampiri kita, maka disitulah tidak ada waktu lagi untuk meminta diundurkan. Demikian juga ketika kita mendapatkan suatu masalah, banyak problem, banyak permasalahan yang kita hadapi, akhirnya kita terkadang sampai putus asa, maka disitulah saat terkadang kita sampai memohon kepada Allah untuk segera dimatikan. Tetapi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah permasalahan begitu banyak, kemudian kita sampai putus asa, terkadang sampai terjadi bunuh diri, maka ketika belum saatnya ajal itu menjemput kita, maka tidak akan bisa kita mati. Itulah pentingnya kita untuk merenung di bulan Ramadan ini. Yang kedua yaitu adalah menyadari keterbatasan waktu tadi. Jadi manusia itu harus sadar diri, kita punya batasan waktu, tidak mungkin kita hidup selamanya. Maka renungkanlah, andai kata malam ini atau bulan ini adalah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka apa yang kita akan lakukan? Tentunya kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadikanlah Ramadan ini adalah sebagai bentuk momentum taubat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka bulan Ramadan inilah kesempatan kita yaitu untuk bertaubat, karena dengan puasa inilah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Maka ketika kita sudah dihapus dosa-dosanya oleh Allah, disitulah kita bagaikan bayi yang baru lahir. Makanya di bulan puasa inilah kesempatan kita untuk melebur dosa. Jangan menambah dosa lagi, karena dosa itu adalah sesuatu yang selalu akan menyentuh kita, selalu akan mencari-cari kita, karena setan selalu di mana-mana. Setan akan berjongkol di mana-mana karena berupaya untuk mengajak manusia sebanyak mungkin, semaksimal mungkin untuk diajak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janji setan kepada Allah, dia berjanji bahwasanya dia boleh dikeluarkan dari neraka surga. Dia rela untuk disiksa di neraka asalkan dia diberi kesempatan untuk menggoda umat manusia sebanyak mungkin diajak masuk neraka. Yang terakhir saudara-saudaraku, yaitu adalah bahwasanya kita itu sesama muslim jangan sampailah memutus tali silaturahim. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini ayo kita perbaiki hubungan antara saudara, antara teman, antara famili. Karena Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir dari Rasulullah SAW sebagai umat manusia yaitu hendaklah kita ketika meninggal itu meninggalkan jejak yang terbaik. Ini pesan Rasulullah, ya. Beliau menyampaikan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika kita sudah diambil oleh Allah, ketika kita sudah mati, maka amal apapun yang kita lakukan pada saat di dunia semuanya akan terputus. Tidak ada amal lagi. Kita tidak ada tempat, tidak ada waktu untuk beramal kembali. Oleh karena itu, di situ illa min thalasin. Yang pertama sedekah jariyah. Di kesempatan ini ayo kita sempatkan perbanyak sedekah jariyah. Sedekah tidak harus banyak, yang terpenting sedikit tapi ikhlas. Apalagi kalau banyak disertai dengan keikhlasan, ini yang luar biasa. Dan Rasulullah menggambarkan tabassumuka li akhir liwajhi ahlika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu sudah merupakan sedekah. Mari kita ketika ketemu saudara ucapkan salam sambil tersenyum, ya, karena itulah bagian daripada sedekah. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah awaladin soleh yata'ullah, yaitu hendaklah kita itu selalu membina anak kita, membimbing anak kita, memberikan pelajaran kepada kita, anak-anak kita dengan pemahaman tentang ilmu agama. Dan maka jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh, karena anak yang solehlah yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal. Yang terakhir adalah yaitu ilmu yuntafa'u bih. Maka hendaklah kita itu selalu mencari ilmu yang bermanfaat, memberikan ilmu yang bermanfaat, karena khairun nasi, jadi khair sebaik-baik manusia yaitu adalah anfa'uhum linnas. Orang yang paling terbaik kepada manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Maka di kesempatan bulan Ramadan ini mari kita pergunakan kita apapun yang kita punya, apapun yang kita mungkin punya skill, punya kemampuan, punya harta, punya ilmu, ayo kita sumbangkan untuk menjadikan bekal kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saudara-saudaraku sedikit khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah ini bisa memberikan tambahan ilmu, memberikan wawasan pengetahuan khususnya bagi saya diri dan umumnya bagi para panjenengan semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.